amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya agar kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa serta salawat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang terhormat Bapak Edwin Karim sebagai Ketua Prodi Manajemen, Bapak Niki sebagai dosen Bank dan Lembaga Keuangan, dan yang terhormat pemateri yang saya sayangi, Bapak, benar dong ya, serius teman-teman ya, Bapak Agung Maulana ya. Sebelum berbicara di sini, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu ya. Sebelum ini, jadi siapa sih Bapak Agung Maulana ini selain suami saya? Emang boleh sesalting ini, ya Allah. Oke, nggak kelihatan lagi ya, saya di sini aja ya. Kok ada foto kita berdua ya? Jadi nama lengkapnya Agung Maulana SHMH, sarjana hukum di Universitas Islam Bandung. Kebetulan kita satu alma mater, Unisba. Bedanya waktu beliau masuk, saya masih SMP, jadi nggak ketemu. Betul kan? Terus magister hukum di Unpad ya, Universitas Pajajaran, dan lagi ke manajer grup corporate legal hukum. Terus anggota tim reviewer penerbitan obligasi Bank BJB juga, anggota tim penambahan modal pasca IPO Bank BJB, punya sertifikasi manajemen risiko jenjang 3 dan sertifikat investor relation. Langsung saja sambut. Cie. Dikerjain terus nih, maaf ya. Emang suami saya tuh introvert banget, jadi biarin. Selamat Bapak Agung Maulana. Tepuk tangan dong semuanya. Bentar mungkin Pak, kalau nanti pas penyampaiannya saya agak istilah Sundanya mungkin Arab up karena memang di kantor saya dulu suka ngisi juga Pak di BJB University. Jadi di BJB ada satu divisi yaitu BJB University. Kami dari divisi hukum biasa suka diminta ngajar juga ke teman-teman baru, tapi bahasanya lebih ke aspek hukum operasional. Cuman memang udah cukup lama saya nggak ngajar Pak, jadi memang mungkin masih ada deg-degan dikit gitu Pak. Ya oke. Mungkin jadi lebih terbantu. Dolar lagi tinggi-tingginya 16.300, 16.400 something. Terus kemudian juga inflasi cukup tinggi, biaya hidup juga otomatis akan meningkat gitu. Ketika inflasi tinggi, terus dolar meningkat, akan berdampak kepada faktor-faktor lain ya, misalkan handphone akan naik gitu, misalkan terus harga bahan baku akan naik gitu. Next, lanjut. Selanjutnya, ya ini adalah ilustrasi mungkin teman-teman mengenai dengan inflasi. Jadi salah satu alasan kenapa kita belajar tentang money management, kita sudah tahu bahwa uang itu secara value, secara nilai, bukan nominal ya, dia sebetulnya akan menurun gitu. Ini ada contoh dari tahun 2016 sampai tahun 2023, bagaimana peningkatan per 3 tahun cukup luar biasa gitu. Jadi uang harga nilai Rp100.000 di tahun 2016 dengan sekarang mungkin akan berbeda. Jadi jumlah yang sama belum tentu bisa membeli barang yang sama di waktu berikutnya, di jangka waktu berikutnya. Next, ini adalah sedikit gambaran mengenai inflasi dan efeknya setelah 10 tahun. Kalau kita lihat dari 2014 ada peningkatan harga barang gitu ya, yang dari 1 juta, 1.800.000, kemudian kalau kita tarik ke tahun 2023 diakumulasi 3,59%, dia akan ada peningkatan 42% gitu. Ini adalah rata-rata inflasinya, tapi kemudian akumulasi terhadap nilai harga barangnya ini hampir setengahnya. Dari sini muncul
harusnya muncul kesadaran bahwa oh, uang yang kita dapatkan itu harusnya bisa berkembang, harus kita kembangkan. Karena kalau tidak kita kembangkan, tidak kita istilahnya tidak kita minta atau kita suruh kerja, ya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang-barang yang kita butuhkan. Nah, oleh karena itu, karena memang inflasi itu nyata, dia betul-betul berdampak, maka kita butuh ilmu manajemen. Bagaimana kita mengatur keuangan, kita mengatur aset-aset yang kita miliki sehingga setidaknya dia tidak tergerus oleh inflasi. Kita harus memahami dulu piramida keuangan ini dengan menyadari bahwa oh ternyata ada banyak step-step, tingkatan-tingkatan yang harus dilalui ketika kita akan melakukan money management. Dari hasil survei dari Bank Indonesia, mayoritas Indonesia masih banyak yang tertahan di tingkatan yang pertama, di arus kas gitu. Jadi mungkin masih struggle dengan biaya-biaya sehari-hari gitu. Kalau pakai ilmu ini sudah jelas ketika tertahan step yang pertama tidak akan bisa naik yang ketiga dan keempat. Bisa saja dipaksakan tapi nanti bakal ada konsekuensinya. Selanjutnya. Ya, ini adalah langkah-langkah manajemen. Ini mungkin teorinya bisa berbeda-beda, tapi ini adalah step-step yang saya coba terapkan gitu. Jadi karena walaupun basicnya saya legal, tapi saya sudah masuk di market, terutama di saham, obligasi, dan logam mulia dari 2010. Jadi yang saya share di sini mungkin lebih ke pengalaman. Mungkin nanti secara teori ada yang berbeda dengan teori yang selama ini teman-teman pahami gitu. Ya. Langkah-langkah manajemen yang pertama adalah budgeting gitu. Jadi untuk bisa mengelola arus kas, maka pertama kali kita harus bisa melakukan budgeting gitu. Terus kemudian setelah budgeting, kalau sudah diatur, dianggarkan, nanti mulai kelihatan berapa biaya, berapa sisanya itu bisa kita tabung, baru masuk ke saving. Saving bisa juga untuk kebutuhan jangka pendek. Selanjutnya, habis itu baru naik ke dana darurat. Dana darurat, jadi dari yang sudah ada saving bisa buat kebutuhan bulanan, 2 bulanan, baru kita masuk membahas mengenai dana darurat. Kenapa dana darurat ini penting? Dia fungsinya lebih ke arah kalau kami menyebutnya lebih ke arah jaring pengaman gitu. Jadi ketika ada masalah masih ada pegangan uang lah. Selanjutnya adalah investasi. Jadi stepnya setelah budgeting, saving, dana darurat, baru kita investkan. Terakhir kalau kita sukses di investing, baru kita financial independent. Yang sebetulnya kita kejar di sini tujuan secara global adalah bagaimana caranya hasil investasi selain bisa mengalahkan inflasi juga bisa membiayai kebutuhan sehari-hari. Jadi N-nya itu tujuan utamanya adalah bukan kita yang bekerja, tapi uang itu yang bekerja. Kitanya mah nyantai gitu, nggak kerja, jalan-jalan, traveling, wisata kuliner kemana gitu. Terus dari mana biayanya? Ya biayanya dari hasil investasi gitu. Seperti itu. Ketika teman-teman sudah selesai melakukan budgeting, terus kemudian ada sisa dari uang tersebut yang akan kita investasikan bisa kita masukkan ke instrumen yang namanya tabungan mungkin. Tabungan sekarang sudah ada pergeseran nilai ya. Kalau dulu tabungan itu kan memang untuk menyimpan uang yang kemudian akan diinvestkan.
Tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu, fungsi tabungan mulai berubah gitu. Dia selain fungsi untuk menampung sisa juga bisa menjadi wadah operasional gitu. Jadi nanti teman-teman ketika akan mengatur keuangan per bulan, sekarang pasti lewat tabungan rekening perbankan. Ketika berbicara mengenai tahapan-tahapan dalam money management, setelah teman-teman budgeting, kemudian dari budgeting itu ada dana sisa, dana sisanya kemudian kita saving. Step berikutnya, ini masih belum masuk ke investasi ya. Teman-teman harus punya emergency fund. Emergency fund adalah dana darurat. Dana darurat. Jadi buat apa sih perlu dana darurat? Dana darurat ini untuk keperluan hal-hal yang sifatnya mendesak dan darurat. Gitu. Dia bisa jangka pendek. Gitu. Misalkan biaya pengobatan karena sakit, terus perbaikan kendaraan atau kehilangan pekerjaan. Ketika kehilangan pekerjaan, kita otomatis akan kehilangan pendapatan gitu. Kita butuh cari kerja lagi. Nah, selama waktu kita mencari kerja tidak punya pendapatan, itu biaya-biaya akan di-cover oleh emergency fund. Emergency fund sebetulnya tergantung dari kebutuhan kita. Tergantung dari kebutuhan teman-teman semua gitu. Nominalnya mau berapa, tapi ini adalah nominal yang disarankan untuk yang single mungkin 3 kali pengeluaran bulanan, terus untuk yang sudah menikah atau berpasangan 6 kali pengeluaran bulanan, yang punya anak 1 9 kali pengeluaran bulanan, untuk yang anak 2 12 kali pengeluaran bulanan. Tapi ini adalah teori, Pak, karena pada dasarnya sebetulnya tergantung dari kebutuhan kita sehari-hari. Ada obligasi, terus ada logam mulia, dan ada saham. Kalau dilihat secara urutan, teman-teman disarankan masuknya coba dulu deposito, mungkin kemudian ke obligasi, baru ke logam mulia, terus ke saham. Tapi saya secara pribadi justru masuknya ke saham duluan. Masuk ke saham duluan karena saya terus terang pemahaman tentang investasi juga baru ngehnya adalah 2014-2015an. Kenapa saya masuk duluan ke saham? Karena waktu itu tahun 2011 BJB sekarang sudah menjadi perusahaan PT TBK, perusahaan terbuka. Waktu itu tahun 2011 ketika saat IPO tadi ya, initial public offering atau penawaran umum perdana, yaitu ketika suatu perusahaan pertama kali akan menerbitkan saham dan menawarkan kepada masyarakat umum gitu. Waktu itu 2011 pada saat IPO, kami pegawai di Bank BJB ditawarkan 1 kali gaji, dikunci, saya langsung ngambil aja. Pikiran saya sangat simpel. Saya kerja di BJB, saya tahu kondisi BJB. Ketika amit-amit ada apa-apa, saya lebih paham duluan gitu. Dan karena saya orang legal, saya punya saham BJB karena ada legal status yang saya kejar. Pemegang saham itu kan berarti owner ya, pemegang dari perusahaan. Secara otomatis, walaupun saham saya kecil, saya posisinya secara hukum lebih tinggi dibandingkan direktur saya. Jadi, bolehlah saya karyawan, tapi kalau lihat secara status, gue sebenarnya lebih tinggi dari direktur gitu. Walaupun nggak berani juga ngomong gitu ke direktur kan. Misalkan ibaratnya, Bapak tahu nggak saya itu pemegang saham, Bapak tuh owner loh di perusahaan ini. Emang saham tuh berapa? Ya 5 juta gitu. Terus jauh lah dibandingkan gajinya gitu. Tapi itu salah satu contohnya. Deposito. Pasti teman-teman semua sudah paham lah deposito gitu ya. Deposito itu kan sebetulnya fungsinya lebih sama kayak rekening, hanya saja rekening tabungan dia
proses pencairannya kan tidak bisa sewaktu-waktu, dia ada jangka waktu kan. Yang tradisional adalah 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan. Itu kalau misalkan mau buka deposito, teman-teman harus datang ke cabang, ketemu sama CS. Kalau yang cowok mungkin ada semangat disuruh datang ke bank, ketemu sama CS, biasanya CS-nya kan cakep-cakep kan, ada standar gitu kan, ada standar layanan lah gitu. Nah, buka rekening, nanti dikasih biliar, terus nanti kalau mau cairan datang lagi ke bank, ketemu lagi sama CS, minta dicairkan. Itu old school. Sekarang bank digital sudah banyak mempergunakan rekening online, deposito online, karena sekarang rata-rata perbankan punya mobile banking. Kita bisa juga masuk ke instrumen investasi lainnya, itu obligasi. Pada umumnya obligasi itu merupakan surat utang. Jadi pihak yang menerbitkan obligasi minjem uang ke kita. Terus kenapa jadi instrumen investasi? Nanti si pihak yang menerbitkan obligasi minjem uang ke kita akan memberikan bagi hasil atau yang kita sebut kupon. Kalau misalkan di sini juga punya teman yang sering minjem uang, anggap aja dia nerbitin obligasi, ya kan? Tapi kalau nerbitin obligasi ada konsekuensinya apa? Lo mau bagi hasil ke gua berapa? Gitu kan? Berapa persen gitu. Sebetulnya kalau dari pihak yang menerbitkan ada 2 ya, satu pemerintah, yang satu lagi korporat atau swasta. Tapi di sini mungkin dibentuk 3 karena obligasi pemerintah itu kebagi 2. Ada obligasi yang memang diterbitkannya itu untuk perusahaan, jadi dia banyak dibeli sama perbankan terutama, biasanya nominalnya gede-gede. Ada juga obligasi yang memang diperuntukkan kita masyarakat retail, jadi disebutnya mungkin SBN retail, surat berharga negara retail gitu. Jadi kalau teman-teman mau menghasilkan bagi hasil dari obligasi, mungkin masuk ke yang 4 selain sukuk wakaf retail. Mungkin nanti di Juli, di Agustus bulan depan ada sukuk retail. Dalam 1 tahun rata-rata pemerintah mengeluarkan ORI 2 kali. Terus sukuk juga 2 kali, sukuk tabungan 2 kali, SPR 1 kali, rata-rata 2 kali, tergantung dengan kebutuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kok banyak banget ya carinya? Ada ORI, ada SUKRI, ada SBR, ada ST. Bedanya apa sih? Nah, ini kita bahas selanjutnya deh. Nah, ini karakteristik dari ORI. Dia berbentuk tanpa warkat ya, pada umumnya tanpa warkat, scriptless gitu. Terus kemudian juga kuponnya bersifat tetap, fixed rate. Biasanya ngitung kuponnya itu adalah dari suku bunga BI rate plus margin. Makin ke sini karena suku bunga BI rate-nya makin tinggi, marginnya makin tipis. Kalau dulu marginnya gede-gede. Nah, kalau yang pengen floating bit rate tapi syariah, bisa masuk ke suku tabungan. Jadi secara karakteristik sama dengan SBR, tapi dia mempergunakan prinsip syariah. Plus ST itu biasanya kalau nggak salah pertengahan tahun. Yang berikutnya adalah logam mulia. Ketika teman-teman megang LM, jangan lupa nilai EM ada 2. Ada nilai harga
teman-teman membeli logam mulia, ini yang biasanya dipublish di website Antam, ada harga buyback. Nah biasanya harga buyback itu beda dengan harga Antam ngejual, dia lebih murah. Makanya kenapa tadi harus jangka waktunya panjang. Jangan sampai teman-teman beri-LM misalkan sebulan 2 bulan beli di 1,3, sekarang berapa? Sekarang 1.380-an, 1.380, begitu mau ngejual bulan depan buybacknya masih 1.200.000. Untung apa rugi? Rugi kan? Problemnya yang kadang-kadang bikin kita miss bukan di besaran gram, tapi di total uangnya. Kalau teman-teman beli atau nge-buyback Antam LM di list di bawah 5 juta, saya ini di berapa ini? 3 gram, teman-teman belum dikenai pajak dan belum dikenai materai. Tapi kalau sudah di atas 5 juta, next. Kalau di atas 5 juta, muncul biaya materai sebagai salah satu komponen biaya. Selanjutnya, nah, kalau ngejual LM nilainya di atas 10 juta, muncul pajak PPh 22. Jadi ketika akan buyback LM harus diperhatikan spread harganya, kurangnya masih bisa nutup apa enggak, terus kemudian biaya-biaya yang akan muncul. Dari sini mungkin kalau ngelihat harga sekarang 14 ya, mungkin yang kayaknya masih agak-agak aman dari biaya pajak mungkin jual beli di harga 5 graman sih. Yang paling banyak dicari biasanya 5 gram, 10 gram gitu. Di kantor juga banyak yang masuk ke LM 5 gram, 10 gram. Selanjutnya. Nah, salah satu resiko di dalam investasi logam mulia, karena dia dikategorikan sebagai barang berharga yang bersifat fisik, ada kekhawatiran resiko kehilangan atau yang lainnya gitu. Nah, Antam juga mencoba menyiasati hal ini dengan emas virtual atau emas online. Jadi teman-teman beli LM, tapi nanti nggak dikasih barang logam mulia fisiknya. Jadi nanti teman-teman kayak punya saldo rekening, tapi nilainya bukan rupiah, tapi LM 1 gram, 2 gram, 3 gram. Ini kalau teman-teman coba boleh masuk ke websitenya Brankas LM di Antam, tapi memang harganya memang agak berbeda dengan LM fisik. Ini 1337 per gramnya, beda dengan LM fisik yang di kisaran 138. Tapi kalau berbicara mengenai buyback-nya, dia hampir sama gitu. Kalau teman-teman membeli LM tapi misalkan khawatir dengan fisik nyimpen di mana, bisa masuk ke Brankas Antam gitu. Selain itu juga kalau misalkan teman-teman masuk di LM yang fisik tapi khawatir dengan penyimpanan, juga mungkin bisa nyimpen di SDB, Safe Deposit Box yang ada di bank. Beberapa bank juga ada SDB-nya, tapi jangan lupa juga dihitung biayanya sekarang rata-rata 1 tahun 500.000 plus ada jaminan kunci 7,5. BJB juga ada layanan SDB, hanya saja memang masalahnya sekarang SDB agak sulit mungkin karena mungkin fasilitas SDB-nya hanya itu saja Pak, hanya misalkan BJB misalkan di cabang utama, Mandiri di cabang mana gitu. Jadi
agak-agak terbatas gitu, dan biasanya SDB lebih diprioritaskan buat nasabah prime, nasabah customer prioritas. Jadi kalau misalkan mau masuk ke LM fisik, istilah orang Sunda mah pelalaur gitu. Cuman di rumah sering ditinggalkan, mau masuk ke SDB, ya mungkin ya 500.000 mah bisa di break lah, 50.000 sebulan, sebetulnya tergolong murah. Tapi susah, ngantrinya bahkan bisa sampai tahunan. Berangkas LM virtual, LM online bisa dijadikan alternatif. Selanjutnya, nah ini contoh pergerakan, ilustrasi dari pergerakan harga saham, harga LM dari awal tahun memang ada peningkatan yang cukup signifikan gitu. Tapi jangan lupa LM itu biasanya harganya naik kalau kondisi dunia agak bermasalah. Sekarang kita lagi banyak konflik, Rusia masih perang sama Ukraina, terus Israel sama Palestina, karena Israelnya makin gila gitu kan. Isu-isu terakhir perang Arab makin kencang, terus Cina juga mau challenge NATO, terus kemudian kondisi ekonomi juga suku bunganya tinggi. Acuan suku bunga di dunia itu ada di The Fed Amerika. Biasanya kita yang megang LM, yang megang saham, nunggu tiap bulan ada namanya FOMC, Federal Meeting Committee. Jadi The Fed mengeluarkan suku bunga, apakah naik atau turun. Biasanya nanti akan diikuti oleh RDGBI, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, untuk mengikuti suku bunganya naik apa enggak. Nah, kalau suku bunganya naik atau tinggi, biasanya harga LM juga tinggi. Selanjutnya, nah ini adalah contoh, bukan ilustrasi ya, contoh hasil investasi kalau di LM. Sebentar. Tadi secara karakteristik LM makin lama tenornya dia akan makin menguntungkan gitu. Di sini terlihat waktu investasi year to date itu berarti dari tanggal 2 Januari sampai hari ini. Kalau teman-teman beli di 2 Januari harganya di 1.130.000. Harga jualnya sekarang di 1.245, maka teman-teman punya return 115.000 per gram atau 10%. Itu aja sudah menarik dibandingkan deposito, dibandingkan obligasi gitu. Makin lama makin tinggi. Saya tarik langsung ke 10 tahun, berarti 2014 kalau ada yang beli 1 gram 561.000 per gram, dibandingkan harga jual saat ini 1.245.000, dapat spreadnya 684.000 atau 121% per gram. Kalau teman-teman megangnya banyak, 10 gram, 25 gram, 100 gram, tinggal dikaliin aja. Bayang yang punya LM 10 tahun dapat returnnya 684.000 per gram kali 100, jadi berapa tuh? 60 juta ya, luar biasa kan? Beberapa waktu yang lalu sempat muncul di IG, ada seorang anak yang tiba-tiba nemuin LM punya orang tuanya, 100 sekilo kayaknya. Dia nemuin LM sekilo, walaupun pajaknya gede, tapi begitu dijual dari marginnya aja dia bisa dapat Pajero. Ini merupakan salah satu daya tarik dari keuntungan di Logam Mulia. Saya sambil izin minum dulu ya. Kita bikin romantis. Terima kasih sayang. Kita masuk ke saham. Ini adalah instrumen yang
paling beresiko, tapi ini paling menarik. Kalau mungkin secara teori teman-teman sudah tahu ya, saham adalah sebetulnya tanda penyertaan modal dari seseorang atau suatu usaha ketika masuk ke perusahaan gitu. Dia memiliki klaim atas perusahaan dan hak berhak itu RUPS. Karena pada saat ketika kita beli saham, kita itu membeli perusahaan. Oke, selanjutnya. Nah, di Bursa Efek saat ini IDX adalah Indonesian Exchange atau Bursa Efek Indonesia BEI, ada kurang lebih 900 saham. Tahun 2024 ini ditargetkan ada 1.000 saham karena mewakili dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dari 900 saham itu terbagi dalam setidaknya ada 9 sektor. Ada pertanian, ada pertambangan, contohnya Antam ada sahamnya, terus juga ada industri dasar dan kimia. Industri dasar itu biasanya industri setengah jadi, terus juga pabrik kimia, ada industri mesin, terus ada industri barang konsumsi atau consumer good, salah satunya Unilever, terus juga ada properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Ini kayak beberapa komplek perumahan, ternyata dia juga nerbitin saham seperti Sumarekon, Agung Sedayu juga ada sahamnya, terus infrastruktur, utility dan transportasi. Dia di bidang infrastruktur, transportasi, contohnya Garuda, Dia maskapai Indonesia, Dia walaupun sahamnya lagi lumayan turun. Terus keuangan, finance, perbankan, BJB, Mandiri, BRI, BNI, terus kemudian terakhir adalah perdagangan, layanan, dan investasi. Nah, ini yang sebetulnya salah satu rasio yang sering kita pakai, dividend yield, nilai dividen terhadap harga saham, berapa persen gitu, dividen per lembar dibagi harga saham. DY yang lebih tinggi, dividennya lebih tinggi. Tapi jangan hanya terpaku dengan DY ya, karena kalau misalkan DY yang tinggi, ya persentasenya tinggi, tapi keuntungannya belum tentu. Misalkan BRI secara DY dia lebih tinggi dibandingkan Mandiri, tapi kalau melihat dari dividen per lembarnya, Mandiri lebih tinggi gitu. Jadi nanti tergantung dari referensi dan preferensi Bapak Ibu sekalian. Kita kadang-kadang bingung masuk saham ke yang mana. Salah satu referensi buat beli saham bisa masuk ke indeks LQ45. Ini adalah saham-saham yang bisa menjadi pegangan. Itu saya nggak ngambil semua karena ada 45. Misalkan ada Bank Mandiri, ada Antam, ada Astra, ada BCA, atau kalau di market kita bilang The King gitu kan. The King, karena dia di bidang banking dia paling luar biasa gitu. Kalau Mandiri kemarin baru muncul istilahnya prince-nya, pangerannya Mandiri kalau di banking gitu. Terus ada BRI, ada Barito Pacific, Bukalapak sama Goto walaupun bermasalah harga saham, tapi karena market cap-nya tinggi dia masuk ke indeks LQ45. Gudang Garam, Indofood, Unilever walaupun masih diboikot, tetap kalau yang beli Unilever di 2021 di hold rugi lumayan. Beli di 8.000 sekarang 2.900 something. Selanjutnya, Telkom juga ada. Nah, si LQ45 itu dikategorikan dengan 4 kriteria. Saham likuiditas tinggi, berarti dia mudah dijual belikan. Kapitalisasi marketnya tinggi, kapitalisasi market adalah harga saham dikali dengan lembar saham. Terus frekuensi perdagangannya kencang. Jadi dalam satu hari dia naik turun, banyak yang jual beli gitu. Terus kemudian nilai transaksinya gede-gede. Unilever ya, walaupun dia di 45, tapi dia turun. Betul, kalau teman-teman kelihatan, dilihatnya dia mulai jatuh pada saat COVID dia jatuh, nggak bisa turun lagi. Masuk 2022-2023 sempat naik,
perang Israel Palestina, sikat boykot turun lagi. Bukan jaminan. Next. Nah ini Bukalapak. Kalau Anda beli di sini terus nggak dilepas, ya masalah. Kita istilahnya nyangkut di pucuk. Terus Gotok, next. Ini Gotok. Ini di berapa nih? 400-an. Terus sekarang 50. Saya sempat megang Gotok, megang Bukalapak, tapi karena kita tahu dia perusahaannya masih rugi, pada saat IPO saya cuma megang 2 hari. 2 hari naik 20%, hari ketiga saya cabut karena langsung dibanting gitu. Jadi ada perbedaan market sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kayak saya megang BJB di 600, baru sekali turun ke harga 500 di bawah IPO. Jarang gitu. Mandiri, BCA segala macam. Tapi kalau yang sekarang banyak orang yang masuk di IPO 2 hari 3 hari langsung dicabut, jadi banyak yang dibanting istilahnya. Seperti itu. Next. Nah, sebetulnya summary dari tayangan-tayangan yang tadi, materi-materi yang tadi, ketika teman-teman melakukan investasi, yang penting kupon bunga bagi hasil dividen dan gain lebih tinggi dari inflasi. Selama lebih tinggi, insya Allah bisa. Next. Mungkin ini beberapa slide terakhir. Nah, setelah tahu instrumen, gimana sih cara maininnya? Gitu. Ada 2 hal penting dalam melakukan investasi. Satu, diversifikasi. Diversifikasi itu adalah strategi investasi dengan meletakkan investasi pada berbagai jenis instrumen. Nggak cuma main saham-saham doang, obligasi-obligasi doang, LM doang. Next. Nah ini contohnya, misalkan di tabungan 5%, depo 15%, LM mungkin hedging agak gede 40%, SBN 20%, saham 20%. Kalau misalkan semakin berisiko, ininya yang dikencengin, boleh. Jadi misalkan pengen makmur banget pas sebelum pensiun, kenceng di sini, 40%, 50% gitu. Tapi resiko apapun kita jalanin, pakai parameter yang tadi, 6 main di indeks 45, memperhatikan parameter yang tadi, ambil proporsinya lebih besar. Begitu mau pensiun, sudah tidak ada income, pindahin deh ke obligasi gitu. Jadi ini adalah contoh preferensi tergantung teman-teman, bapak-bapak sekalian. Tapi rata-rata seperti ini yang balance, tinggal nanti di triknya aja apakah mau yang mana. Kalau sini masih agak main aman. Selanjutnya, ya diversifikasi itu kan sebetulnya merujuk pada satu quotes ini. Don't put all your eggs in one basket. Jadi contohnya kalau beli telur, simpan satu keranjang, keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Tapi kalau beli telur 2 keranjang, kiri kanan, yang kanan yang jatuh, yang kiri masih ada. Sahamnya cuma 10%, ketika sahamnya crash, market crash, ya nggak apa-apa yang turun cuma di saham doang, obligasi masih ada. Seperti itu. Next. Nah, metode yang kedua dalam investasi adalah compounding. Kalau tadi diversifikasi menyebar sebarannya, sekarang kalau compounding adalah mereinvestasikan gain, hasil. Jadi kalau misalkan contoh ini ada satu angsa emas, dia menghasilkan, disebar lagi, jadi dapatnya makin banyak. Selanjutnya, next. Nah yang bisa di compounding itu di instrumen deposito, obligasi, dan saham. Kalau LM nggak bisa, karena kalau LM tidak menghasilkan. Next. Nah, ini contoh compounding di saham. Misalkan ya, ini hanya ilustrasi aja. Misalkan tanggal 1 Juli kita punya saham 100 juta, tiap hari naik 1 juta lah, 1%. Naik tiap hari. Tanggal 31 dapat 122 juta atau 22%. Gitu. Ini bisa ditarik juga ke tahunan, misalkan obligasi
tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tapi ini luar biasanya dari compounding. Next. Ini contoh dashboard saham yang saya punya di Bareksa. Saya sekarang marketnya BJB di 1025. Saya punya 250 lot atau 25.000. Saya beli di 600. Saya punya gain 425 rupiah per lembar, kali lembar, market value-nya 25.600. Saya dapat floating gain 10.600 atau 41,46%. Ini di luar dividen. Karena saya dividennya nggak saya masukin ke BJB, saya masukin lagi ke yang lain. Ini contoh. Plus udah 14 tahun megang BJBR, udah balik modal dari dividennya aja. Next. Nah ini mungkin yang terakhir, ada beberapa tips dalam investasi. Ketika akan investasi, jangan lupa gunakan uang dingin. Maksudnya uang dingin bukan uang yang disimpan di atas es, tapi itu tadi uang selain emergency fund, selain sinking fund. Gitu. Masalahnya kalau misalkan uang dingin masuk ke saham, beli di 1.000, turun ke 800, mau dipakai bulan depan, nyangkut deh, rugi. Gitu. Jadi kalau di saham selain untung, inget-inget nyangkut di pucuk, boncos gitu, itu supaya agak hati-hati gitu. Terus yang kedua, sebisa mungkin jangan gunakan hutang untuk investasi. Hutang itu ya walaupun saya orang bank, jualan kredit, tapi kalau untuk investasi nggak akan kejar bunganya. Bunga kredit lebih gede daripada ini. Next. Ya. Oke, sebelumnya saya pengen sharing juga ke teman-teman juga nih yang ada yang mau bertanya kepada Bang Agung Maulana, khususnya tentang materi yang tadi. Gimana nih? Mengerti nggak kalian? Ya, beda nggak ngajarnya saya sama Andrew? Ya, yang satu cool, ya kan? Yang satu alay. Ya pasti yang alay itu dia ya. Kebalik ya, begitulah ya. Oke, ada yang mau bertanya guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kalau di saham yang harga 120.000, dalam 1 minggu naik, rekomendasinya apa ya? 20.000. Kemudian salahnya Pak, berkaitan dengan Oke. terima kasih Pak. 150.000 ya? 150.000. Dulu ya, ini mah cuman info aja. Kalau beli untung alhamdulillah, kalau beli rugi salah sendiri. Nah, watchlist yang sekarang cukup murah bisa dilihat Bukopin, bbkp.jk. Akhir bulan kemarin sempat mentok 50, tapi minggu ini lagi mulai naik. Kemarin terakhir sempat 59, 57. Kalau anggaplah 60 perak selembar, 100 lotnya berarti 6.000 kan? 6.000 ya bisa beli 20 lot lah, 120.000 gitu di Bukopin. Berdasarkan projection analis banyak yang memperkirakan Bukopin kemungkinan bisa naik. Pertanyaan saya, menurut Bapak, pandangan Bapak gimana sih? Kenapa banyak sekarang Gen Z atau generasi milenial yang mencap dirinya sebagai generasi sandwich atau terbebani dengan biaya-biaya orang tua ataupun anak? Terus apakah itu emang kesalahan dari orang-orang tua kita yang kurang baik dalam manajemennya, atau emang dari generasi kitanya yang emang beranggapan bahwa itu adalah sebagai beban hidup? Saya juga sebetulnya sandwich generation, cuman sandwich generationnya bisa diputus oleh ibu saya
pada saat saya mulai masuk ke magister gitu. Walaupun belum masuk ke sandwich generation murni. Gitu. Jadi ketika berbicara sandwich generation kan berarti kita sebagai pihak yang berada di tengah anak gitu ya, sudah membiayai anak kita, tapi di sisi lain juga membiayai orang tua gitu. Nah, sandwich generation dianggap lumrah di Indonesia karena mindset orang Indonesia ketika orang tua itu ada menyekolahkan anak, jadi semua asetnya itu fokus buat biaya sekolah anak. Begitu anaknya nanti sudah jadi, sudah kerja, otomatis orang tuanya nggak punya lagi uang, tidak ada dana pensiun, tidak bisa membiayai. Ya kan dulu anaknya dibiayain sama orang tua, sekarang giliran anak yang membiayai orang tua gitu. Tapi problemnya si anak yang sudah bekerja itu kemudian menikah, punya anak, punya biaya lagi, jadi dia membiayai atas bawah, makanya disebut sandwich generation gitu. Mayoritas kita memang masih seperti itu. Problemnya memang in general adalah di literasi keuangan sih. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, sekarang minta ke Ketua OJK untuk meningkatkan literasi keuangan, dan saya juga turun ke Pak Edwin, Pak Niki. Sharing session seperti ini sebetulnya adalah salah satu program, saya baru ngeh tadi, ini sebetulnya salah satu program kita untuk membantu meningkatkan literasi keuangan. Literasi keuangan yang cukup rendah di masyarakat kita mengakibatkan memang money management di orang tua menjadi kurang populer lah gitu. Ada istilah yang sekarang coba digaungkan sebetulnya dalam rangka meng-counter sandwich generation adalah jangan sampai menjadikan orang tua sebagai dana darurat dan jangan sampai menjadikan anak sebagai dana pensiun gitu. Jadi harapannya ketika teman-teman kalau misalkan ada yang ya diakui atau tidak gitu, kalau memang ternyata kita sandwich generation, mumpung teman-teman masih muda, ketika nanti sudah bekerja punya dana sendiri, sebisa mungkin masuk ke investasi gitu. Masuk ke investasi seperti yang tadi disampaikan di piramida keuangan, di step keempat kelima kan ada di dana pensiun dan warisan. Maksudnya itu adalah kita kalau nanti sudah tua punya dana pensiun. Jadi setelah pensiun anak itu tidak membiayai kita. Gitu. Ya nanti kita punya anak, kita biayai sekolah, tapi kita menyiapkan dana pensiun untuk kita sendiri. Gitu. Di luar negeri ada influencer namanya Dave Ramsey, dia salah satu rujukan saya juga. Dia bahkan ketika berbicara mengenai pembiayaan orang tua terhadap anak dalam segi pendidikan, dia punya sifat punya view yang sangat ekstrim. Dia bilang gini, ngebiayain anak kuliah itu tidak sewajib orang tua punya dana pensiun. Karena dia berpendapat kalaupun misalkan anak tidak dibiayai oleh orang tua kuliah, bisa cari beasiswa. Ini mungkin salah satu, walaupun cukup ekstrim ya, untuk memutus sandwich generation. Jadi satu lagi latar belakang sandwich generation pasti dari literasi keuangan yang kurang, itu belum mungkin, dan juga mungkin instrumen investasi yang belum available buat masyarakat, tapi akan tetes sekarang diharapkan, apalagi sekolah di ekonomi punya pemahaman tentang investasi. Kalaupun yang ada di sandwich generation mudah-mudahan bisa diputus dengan investasi dan mempersiapkan juga untuk hari tua. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kalau semisal saya akan membeli saham dengan jangka panjang itu dengan metode secara teknikal atau secara fundamental? Oke. Baiklah, terima kasih. Oke. Namanya siapa Kang? Fajar. Kang Fajar. Ya, turun Kang Fajar. Amin.
Saya kalau lihat tadi puntennya saya mungkin lebih concernnya ke yang laki-laki. Saya ngeliat Kang Fajar sama Kang Faisal konsen banget gitu kan. Jadi hatur nuhun untuk atensi dan pertanyaannya. Ya, kalau jangka panjang, jadi gini, di saham investasinya ada dua, ada investing, ada trading. Investing itu untuk jangka panjang, trading itu jangka pendek, harian, mingguan, bulanan, tribulanan. Nah, ketika jangka panjang, otomatis pakai fundamental. Karena kalau jangka panjang itu yang dikejar kan satu dividen, dua capital gain, gitu. Tapi capital gainnya bukan yang sifatnya harian. Gitu. Makanya mempergunakan analisa fundamental dengan mempergunakan 6 parameter yang tadi. Nah, ketika mempergunakan fundamental untuk jangka panjang, otomatis kita tidak akan terlalu tergantung dengan rentang harga harian. Jadi harga saham mau naik turun gak masalah, karena Kang Fajar tahu ada ini mas secara fundamental setelah dihitung tadi bagus. Dan saya misalkan mandiri gitu, atau BCA. Mandiri sekarang memang lagi jatuh 6.400, 2 minggu yang lalu sempat ke 1.500, tapi karena secara fundamental dia bagus, Himbara top 4 Bank Indonesia jangka panjang bisa akan rebound, akan balik lagi. Secara dividen juga dia tinggi, 4-5% per tahun. Nah, kalau trading itu memang untuk harian, dan justru ilmu yang paling rumit dan yang paling banyak metodenya adalah di trading harian. Gitu. Trading harian, trading mingguan, swing trading. Kalau misalkan tadi lihat yang ilustrasi ARB, itu kan ada batas atas, ada batas bawah. Terus ada, kalau misalkan lihat di Yahoo Finance aja, ya, bmri.jk gitu. Begitu melihat harga, kita bilangnya itu adalah pola candle karena dia mempergunakan seperti lilit. Di atas pasti hijau, ke bawah pasti merah. Gitu. Dan itu nanti banyak parameter kan. Gitu. Ada moving average, ada stokastik, ada RSI index gitu. Saya juga kadang mainnya bisa mingguan. Saya pakai stokastik RSI, salah satunya misalkan ini parameter yang cukup simpel karena kita melihat kapan market jenuh membeli, kapan dia overbuy dan oversold. Gitu. Overbuy itu berarti dia jenuh beli, oversold berarti dia jenuh jual gitu. Ketika overbuy, harga akan turun. Ketika oversold, kemungkinan harga akan naik. Itu bisa jadi parameter. Tapi kalau saya sih menyarankan masuknya di yang bagus, LQ45 fundamental. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak di sini yang telah hadir, dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Gimana caranya seru nggak? Buat kalian teman-teman di sini, dan sekali lagi ini nggak cuma buat kelas akuntansi, buat kelas manajemen juga ya. Kalian belajar untuk cara mengelola uang dari sekarang ya. Kalian mumpung masih umur 20-an ya, 19 atau 20-an. Jadi gimana? Oh, ada yang udah tua, ya. Buat kelas karyawan udah ada uangnya, tinggal dikelola dengan baik gitu ya. Terima kasih juga buat kelas karyawan yang sudah datang ya. Biasanya melihat mereka itu gelap-gelapan, sekarang terang, asal jadi pada putih gitu ya. Kinclong ya. Terima kasih. Mohon maaf, saya selaku moderator dan sekaligus MC dan sekaligus istri pemateri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, banyak kan kekurangan dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.